akan langsung untuk memulai mendengarkan kajiannya, tapi sebelum itu saya ingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya untuk tetap menerapkan adab sebagai penuntut ilmu, yaitu menutup aurat, diusahakan dengan posisi duduk, dan kalau bisa berwudu. Jadi, dan jangan lupa untuk on cam, karena salah satu adab yang harus dimiliki sebagai penuntut ilmu adalah on kamera atau menghargai guru itu sendiri. Baiklah, Mbak Iftitah, boleh langsung open mic dulu nih, buat say hello sama teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak sudah. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Mbak Iftitah. Selamat pagi Mbak Iftitah, sehat? Selamat pagi, dan alhamdulillah sehat. Kalau Ida sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Teman-teman yang lain gimana nih? Wah, Pak materi kita selain berprestasi cantik juga nih ya. Alhamdulillah baik. Insya Allah. Ya, Mbak Iftitah, kira-kira sebelum sebelum langsung menyampaikan spill up dulu lah nih. Kira-kira materi yang akan disampaikan apa, terus isinya tentang apa sih gitu tuh, supaya teman-teman bisa ada gambaran dulu di awal nih Mbak Iftitah. Oke, di sini materi saya kan sesuai dengan judulnya ya, yaitu mengenai herbal medicine in Islam. Nah, di sini kenapa saya memilih topik ini, karena ini tuh relate dengan kajian keilmuan, dan juga saya di sini sebagai seorang mahasiswa farmasi di Unisula. Nah, Insya Allah. bedanya di Unisula dengan di universitas lain, kita tuh mempelajari, kalau di saya kan farmasi ya, nah itu dikaitkan dengan nilai-nilai Islami gitu. Salah satunya ini herbal medicine, atau Indonesianya kita sebut sebagai obat tradisional. Terus kemudian ini juga dikaitkan dengan saya sebagai Duta Jamu Aman Jawa Tengah. Nah, di sini saya ingin melakukan KIE atau konsultasi seperti penyampaian edukasi kepada teman-teman mengenai obat tradisional. Mungkin teman-teman taunya obat tradisional, oh yang jamu itu ya, padahal obat tradisional itu nggak hanya sebatas itu gitu. Banyak ya Mbak ya. Ya. Betul. Ya udah, Masya Allah banget ini Mbak Iftitah materinya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi Mbak, langsung sampaikan ke teman-temannya, pasti udah pada nungguin. Monggo Mbak, waktu tempat saya persilahkan ya Mbak. Baik, terima kasih banyak ya. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Semoga teman-teman di sini selalu dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Kepada panitia bisa untuk minta tolong di-share screen kan. Oke, terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Iftitah Nabila Ramadhani. Sesuai yang telah disampaikan, di sini saya sebagai mahasiswa farmasi di Unisula, dan juga saya sebagai salah satu anggota UKM FSA Unisula. Sangat beruntung sekali saya bisa bergabung di UKM FSA Unisula, karena yang selalu mengingatkan saya akan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini saya nggak ingin menggurui teman-teman, tapi di sini saya ingin sharing karena saya juga masih sedang tahap belajar, dan saya ingin menyampaikan apa sih yang telah saya pelajari selama ini. Oke, pertama tentunya ya, kita nggak jauh-jauh, kita hidup itu nggak jauh-jauh dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang kita baca sehari-hari, yang berisi tentang tuntutan baik dalam bidang ibadah ataupun muamalah. Kemudian juga Al-Quran sendiri itu memberikan prinsip-prinsip sains gitu kan. Jadi Al-Quran itu bisa dikatakan telah modern, yang mengikuti zamannya kita, dari zamannya Nabi sampai zamannya kita tuh masih relate gitu kan. Bahkan bisa dibuktikan secara sains seperti itu. Nah, di sini saya juga ingin teman-teman itu menyadari bahwa dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya dan segala kesempurnaannya gitu kan ya, menciptakan berbagai macam hal termasuk kita manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan di sini itu sebagai salah satu tanda-tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yaitu Quranic plants, yaitu penyebutan nama tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu nggak hanya menjelaskan tentang ibadah, tapi
di situ juga menjelaskan bahwa adanya tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, hal tersebut itu bukan tanpa maksud gitu kan ya. Pasti ada sebab dan tujuan dalam penyebutan tersebut. Bahkan nggak hanya disebutkan, di beberapa tumbuhan, Allah juga telah menjelaskan mengenai fungsi dan juga manfaat dari tumbuhan tersebut. Nah, yang mungkin berkaitan di sini itu sebagai syifa atau sebagai pengobatan. Next. Nah, di sini untuk salah satu ayat dari Al-Quran yaitu pada surat Al-Isra ayat 82, yang artinya di sini, dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim itu akan menambahkan kerugian. Jadi di sini sangat beruntung ya teman-teman, kita semoga kita selalu menjadi orang yang beriman dan jangan sampai kita menjadi orang yang zalim. Kenapa? Di sini karena Al-Quran menjadi penawar dan juga rahmat bagi orang yang beriman, yang mengamalkan tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk yang orang-orang yang zalim, semoga kita juga dihindari dari sifat tersebut, akan menambahkan kerugian disebabkan oleh kekufuran mereka. Jadi ketika setiap kali mendengar bacaan Al-Quran, semakin bertambah kekufurannya. Sungguh menyedihkan ya teman-teman, semoga semakin kita membaca Al-Quran tiap hari, kita semakin bertambah untuk keimanannya. Oke, next. Nah, sebelumnya saya ingin untuk memberikan word of inspiration di sini sebagai awalan, yaitu dari Quran Surat An-Nahl ayat 11, yaitu dengan air hujan, itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Jadi di sini telah disebutkan beberapa tanamannya, yaitu ada zaitun, kurma, anggur. Nah, nantinya saya nggak nyebutin satu-satu ya teman-teman, lumayan banyak. Saya hanya menyebutkan secara sekilas saja contoh dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di dalam Al-Quran dan dapat dimanfaatkan. Seperti itu. Next. Nah, di sini itu ada herbal yang dimention atau disebutkan dalam Al-Quran. Jadi itu ada 19 jenis gitu. Yang paling banyak disebutkan di sini itu kurma, kemudian anggur, kemudian pohon kamphor, kemudian ada olive oil, kemudian ada pomegranate, kemudian di sini seperti ada garlic atau bawang-bawangan. Terus kemudian ada ginger juga yang biasanya kita ketemu. Gitu. Oke, lanjut yang pertama. Yang pertama ini saya lebih ke bukan di Al-Quran ya, lebih ke hadis ya yang ini itu. Jadi di sini kan kita mengetahui mengenai habar sauda ya, kalau teman-teman dengar, yaitu di sini tuh sebagai jintan hitam atau ini tuh sebagai tibun nabawi atau pengobatan ala Nabi. Itu terkenal banget hadisnya, yaitu beliau memakai jintan hitam. Yaitu sesungguhnya pada jintan hitam itu terdapat obat segala macam penyakit kecuali kematian. Nah, ini juga kalian tidak boleh menelan mentah-mentah hadis tersebut. Bukan berarti pada semua penyakit itu kalian gunakan jintan hitam sebagai obatnya. Pastinya ada beberapa saintifikasi atau kajian ulang mengenai cara spesifikasi dari si jintan hitam ini. Seperti itu. Jadi nggak ditelan mentah-mentah. Nah, kenapa di sini saya mengangkat jintan hitam? Karena kandungannya tuh banyak banget ya. Nah, fungsinya yang pertama itu menguatkan sistem kekebalan. Saya ambil di sini kenapa menguatkan sistem kekebalan? Kan kita pasca COVID-19 ya. Waktu COVID-19 kan kita butuh yang namanya imunomodulator. Sampai sekarang juga. Kenapa? Imunomodulator di sini tuh untuk meningkatkan sistem imun tubuh gitu ya. Atau untuk menguatkan sistem kekebalan. Agar kita nantinya itu terhindar dari penyakit-penyakit lain. Nah, di sini mekanismenya yaitu peningkatan jumlah sel T. Nah,
Sel T di sini tuh sel yang ada di dalam tubuh manusia yang ketika dia itu bisa menyerang ketika adanya bakteri atau infeksi yang masuk. Kemudian di sini tuh juga dapat meningkatkan daya ingat dan juga konsentrasi bagi teman-teman yang pengen belajar atau menghafal Al-Quran, itu boleh banget mengonsumsi jinten hitam karena dapat meningkatkan daya ingat. Nah, di sini karena jinten hitam itu memiliki kandungan asam linoleat dan atau omega 6 dan omega 3. Nah, kemudian dapat meningkatkan racun di dalam tubuh karena si jinten hitam itu mengandung saponin. Saponin di sini itu dapat menetralkan dan membersihkan racun dalam tubuh. Kemudian mengatasi gangguan tidur dan stres. Karena dalam Nigella sativa atau jinten hitam, nama lainnya itu Nigella sativa, itu memiliki fungsi seperti kortikosteroid yang dapat mempengaruhi karbohidrat, protein, lemak, dan juga dapat mempengaruhi dari fungsi jantung. Kemudian sebagai antihistamin. Antihistamin itu sebagai anti gatal. Kemudian melancarkan air susu ibu. Nah, dari teman-teman di sini kan pastinya sebagai calon ibu ya, terutama yang cewek-cewek ini ya, semoga ketika kalian ingin menyusui ya, kalian bisa mengonsumsi jinten hitam untuk melancarkan air susu. Nah, next. Nah, kemudian di sini ada Allium cepa dan juga Allium sativum. Atau nama lainnya, nama Indonesianya tuh bawang merah dan juga bawang putih. Nah, ini dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 61. Bisa teman-teman baca ya, dan ingatlah kepada kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Nah, di sini juga disebutkan tumbuhan lain, di sini yaitu mentimun, bawang putih, kacang adas, dan juga bawang merah. Nah, Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti jadi sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, kemudian kalau ditinjau dari sisi saintifikasi, bisa dilanjutkan si Allium cepa atau bawang merah dan juga bawang putih ini, next, ada ini senyawa kimia. Senyawa kimianya di sini ada volatile oil, kemudian ada alisin, alin, kemudian ada flavonoid, senyawa fenol. Mungkin teman-teman di sini masih asing ya. Kalau saya sedikit sharing, kalau di farmasi itu kami mempelajari tentang senyawa kimia tersebut yang bagaimana sih mereka tuh bisa bermanfaat bagi kehidupan gitu. Nah, di sini medicinal use-nya itu sebagai antimikroba dan juga antiinflamasi. Kemudian ini untuk Allium sativum itu ada saponin, kemudian ada alisin juga, kemudian ada quercetin, kemudian digunakan sebagai antimikroba, kemudian untuk hipertensi dan juga sebagai antiseptik. Inflamasi di sini tadi tuh maksudnya anti peradangan ya teman-teman, apabila belum tahu. Next. Nah, ini Ficus carica atau buah labu. Nah, di sini juga mengandung flavonoid, vitamin, kemudian kalsium dan juga enzim. Nah, di sini sebagai antipiretik di sini tuh artinya sebagai penurun demam, kemudian juga antiinflamasi sebagai anti peradangan. Kemudian di sini juga ketika kalian mengalami kelelahan juga bisa
mengonsumsi makanan ini. Nah, kemudian juga, mohon maaf teman-teman, untuk situs Karika ini tuh buatin, saya lupa. Buatin kan di sini kan dijelaskan pada surat Atin ya, ayat 1-8. Di situ juga dijelaskan selain buatin juga buat zaitun. Nah, di sini saya hanya membahas yang tin saja, karena untuk yang zaitun teman-teman sudah banyak ya, sudah terkenal gitu. Nah, next. Kemudian di sini ada cucurbita. Cucurbita tepo ini yang labu. Nah, ini dijelaskan pada Quran surat As-Safaat ayat 145 sampai 146. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia, kami temukan sebatang pohon dari jenis labu. Nah, labu di sini kan banyak ya, di Indonesia biasanya itu di akhir tahun banyak yang panen. Mungkin dari teman-teman juga punya ladang labu nih di rumah. Nah, ini juga sebagai anti-inflamatori. Kemudian untuk emetik itu muntah. Kemudian untuk purgatif, kemudian untuk jaundice. Jaundice di sini tuh sebagai kekuningan. Kekuningan itu juga dapat disebabkan oleh contohnya kayak hepatitis gitu. Jadi bisa mengonsumsi labu. Next. Nah, yang terakhir saya bahas di sini tuh jahe. Sini officially dijelaskan pada Quran surat Al-Insan ayat 11 sampai 18. Dan kepada mereka diedarkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening aksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari buah mata air di surga yang dinamakan salsabil. Jadi bisa dikatakan bahwa jahe ini minuman surga ya. Di sini kan minuman bercampur dengan jahe gitu. Semoga nanti teman-teman kalau amin ya masuk surga dan juga bisa mencicipi minuman ini ya. Amin. Nah, yang paling banyak digunakan untuk obat tradisional kan jahe ya. Makanya ternyata jahe itu ada loh di dalam Al-Quran. Jadi next. Jadi mungkin teman-teman juga bahkan udah menggunakan ya jahe di sini untuk nausea, biasanya untuk demam, flu, pilek gitu. Kemudian respiratory disorder itu buat pernafasan gitu kan. Ketika kalian pilek kan enak ya menghirup jahe anget-anget gitu. Kemudian untuk kesehatan kardiovaskuler atau kesehatan jantung. Kemudian untuk reumatik juga. Kemudian dapat digunakan sebagai imunomodulator atau peningkatan dari sistem imun. Makanya waktu COVID kemarin, pandemi kemarin kan, banyak ya orang yang berlomba-lomba itu untuk mengonsumsi jahe, karena dia itu sesuai gitu manfaatnya untuk meringankan gejala dari si COVID-nya. Jadi teman-teman, untuk tanaman tradisional atau tanaman obat ini itu lebih digunakan untuk meringankan gejala gitu, bukan untuk terapi utama mengobati gitu, atau juga sebagai pencegahan. Nah, kalau misal dari teman-teman tanya bisa nggak vaksin gitu, vaksin dibuat dari tanaman tradisional atau dari tanaman obat, itu kurang bisa. Karena apa? Karena vaksin sendiri itu asalnya itu dari sistem imun tubuh gitu. Jadi nggak ada salahnya dari teman-teman di sini tuh untuk mengonsumsi minuman tradisional atau dari tanaman-tanaman tersebut untuk meringankan gejala dan juga mencegah dari terjadinya penyakit. Oke, next. Nah, di sini untuk yang tanaman dalam Al-Qurannya telah selesai ya. Saya ingin membahas mengenai lebih lanjut ya mengenai tumbuhan obat. Nah, tumbuhan obat itu pengertiannya apa sih? Yaitu merupakan tumbuhan yang dapat dipergunakan sebagai obat, baik yang sengaja ditanam maupun tumbuh secara liar. Nah, ini tumbuhannya itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diramu dan disajikan sebagai obat guna penyembuhan penyakit. Gitu.
Nah, untuk bagian-bagian tumbuhan obat itu bisa disesuaikan mana yang akan diambil. Oke, next. Nah, di sini yaitu ada obat tradisional ya, yang tadi saya ingin bahas. Karena di sini saya ingin menyampaikan KY dari Duta Jamu Aman Jawa Tengah. Nah, obat tradisional di sini itu merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau organik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara turun-menurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi obat tradisional ini tuh nggak hanya dari tumbuhan saja teman-teman, tapi juga bisa berasal dari bahan hewan. Nah, kalau kalian kan jarang banget ya lihat atau dengar obat tradisional yang dari bahan hewan. Biasanya itu di toko Cina, apotek Cina-Cina gitu, teman-teman. Nah, mereka kan kadang menggunakan bahan yang lumayan aneh ya. Contohnya kayak kuda laut dibuat ramuan apa gitu. Tapi memang ada manfaatnya seperti itu. Nah, istimewanya kita tuh di situ. Kita saya sendiri tuh belajar mengenai kehalalan suatu obat. Mana sih yang hal yang oh iya ini ada yang kalau ya kadang darah kobra juga dijadikan obat Kak. Iya benar. Nah, di sini tugasnya kita sebagai kaum muslim yaitu menyadari mana sih yang halal atau enggaknya gitu. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Karena kita memiliki kultur yang berbeda dengan mereka. Pastinya ada penggantinya lah ya. Oke, next. Nah, berdasarkan cara pembuatan serta klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat, obat bahan alam Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3. Di sini ya yang tadi saya bilang itu nggak hanya jamu aja, tapi di sini ada jamu, kemudian yang kedua obat herbal terstandar, kemudian yang ketiga ada fitofarmaka. Oke, next. Yang pertama tuh jamu. Nah, apabila teman-teman lihat jamu, kalau misal di jamu, kemudian ada logonya seperti ini, itu berarti jamu beneran gitu. Nah, jamu sendiri itu merupakan salah satu bentuk dari obat tradisional yang masih murni. Artinya apa? Dia itu tidak mengalami proses standarisasi dari pabrik atau belum mengikuti uji klinik apakah dia itu benar-benar terbukti. Tapi dia itu secara turun-menurun gitu. Jadi kalau misal ada orang bilang, oh mbak saya pakai jamu ini sembuh gitu. Nah, jadi bisa digunakan. Nah, kemudian jamu juga harus memenuhi kriteria. Kalau dari teman-teman pengen nih jualan jamu gitu. Kalian harus tahu bahwa jamu tuh harus aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, kemudian klaim penggunaan dari jamu itu harus diawali dengan kata-kata kayak secara tradisional digunakan untuk, contohnya, secara tradisional digunakan untuk melancarkan haid. Jadi, nggak boleh pada jamu itu ada klaim khasiat yang menggunakan istilah medis. Kayak jamu untuk hipertensi, jamu untuk diabetes, jamu untuk hiperlipid, jamu untuk TBC gitu. Jadi lebih ke meringankan gejalanya ya tadi teman-teman. Cara tradisional digunakan untuk apa gitu. Jadi nggak boleh langsung ngeklaim bahwa jamu itu berkhasiat pada suatu penyakit tertentu. Next. Yang kedua itu obat herbal terstandar atau OHT. Kasarannya dia itu lebih modern dari jamu. Kenapa? Karena itu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah pada uji praklinik. Uji praklinik di sini itu uji yang dilakukan pada hewan percobaan. Contohnya seperti tikus atau mencit, dan juga bahan bakunya telah distandarisasi. Nah, untuk OHT sendiri, syaratnya juga sama ya, harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, kemudian telah dilakukan standarisasi, atau telah
ditetapkan syarat-syarat apa standarisasi itu makanya telah ditetapkan apa aja sih syarat-syarat dari atau parameter dari OHT atau obat herbal terstandar sehingga dia itu dapat dikatakan OHT. Nah, contohnya apa kalau kita lihat di keadaan sehari-hari itu kayak kalian tahu Antanin JRG. Antanin JRG itu masuknya OHT. Kemudian obat Maspin, kemudian Diapet itu masuknya OHT. Next. Nah, ini yang paling tertinggi ya dalam kasta tertinggi dalam obat herbal itu ada fitofarmaka, yaitu obat alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan dan uji klinik pada manusia. Yang perlu digarisbawahi itu di sini. Tadi kan UHT kan cuma pada uji praklinik ya, pada hewan aja. Tapi kalau udah di fitofarmaka, dia itu juga harus telah diujikan pada manusia. Contohnya kayak Stimuno, itu sudah masuk ke fitofarmaka. Next. Nah, di sini tadi kan saya bahas mengenai imunomodulator atau cara mempertahankan atau cara peningkatan untuk daya tahan tubuh. Nah, obat tradisional itu masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan dalam kaitannya khasiatnya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Karena apa? Karena beberapa obat tradisional yang secara empiris telah lama dan dimanfaatkan dan dinyatakan aman dapat dimanfaatkan dengan kriteria bahwa tumbuhan obat tersebut didukung oleh data ilmiah yang mendukung pembuktian untuk daya tahan tubuh. Jadi tetap harus ada pembuktian ilmiahnya bahwa si obat tradisionalnya ini tuh telah ada apa untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Nah, jadi harus dilakukan pengujian terlebih dahulu ya. Kalau bisa hingga ke manusia. Aku pengen tahu. Karena kan nantinya si obatnya ini akan digunakan oleh manusia. Oke, next. Nah, cara memanfaatkan obat tradisional itu ada dua caranya. Yang pertama itu kalian beli produk jadi. Atau yang kedua yaitu kalian bisa meracik sendiri. Kalau kalian males ya, kalau kita sebagai mahasiswa, ya kali kita buat jamu kayak ambil bahan. Jadi proses pembuatan obat tradisional itu kalian nggak cuma nyampur-nyampurin bahan aja, nyampur-nyampurin tumbuhan ini sama ini, tapi juga harus ada studi klinisnya gitu. Maksudnya kalian juga harus belajar terlebih dahulu. Oh, ini tumbuhan A bisa dimanfaatkan apanya, daunnya, batangnya, jangan sampai kita keliru bahwa kita memanfaatkan, harusnya dia yang dimanfaatkan daunnya, tapi kita mengambil batangnya, yang justru batangnya itu beracun buat kita gitu. Nah, setelah didapatkan tumbuhan, itu juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Itu ada beberapa proses sehingga dia itu bisa dimanfaatkan. Cuman apabila teman-teman ingin menggunakan pembuatan yang sederhana, contohnya kayak jamu untuk melancarkan haid ya, itu jamu kunyit asam, itu kan gampang ya, bisa menggunakan kunyit dan juga asam. Nah, tapi itu juga harus diketahui berapa gram sih asam yang akan dicampurkan, kemudian cara pengolahannya, perebusannya itu berapa lama, itu juga harus perlu diketahui. Nah, cara kalian agar tahu hal-hal tersebut, kalau kalian pengen buat sendiri, tinggal googling saja, karena pastinya di situ ada banyak sekali ya informasi yang dapat kita dapatkan. Dan juga jangan lupa untuk pilih informasi yang terpercaya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan efek yang tidak diinginkan, malah lebih parah, jangan lupa untuk segera pergi ke dokter dan langsung dihentikan konsumsinya. Oke, next. Nah, ini ya, bagaimana langkah aman menggunakan produk jadi obat tradisional. Karena
ketika pandemi COVID kemarin ya, mungkin sampai sekarang itu banyak banget hoax yang beredar mengenai obat tradisional. Dan kita nggak tahu tuh kalau kita beli obat tradisional secara online, ya mungkin orang lain kayak percaya-percaya aja. Tapi kalau misal kalian percaya nggak sih, udah BPOM belum ya? Gitu. Kan takutnya malah isinya tuh hal yang aneh-aneh gitu, atau hal yang nipu. Isinya malah tepung aja, atau apa gitu. Oke, gimana sih langkahnya? Yang pertama, oke, next. Nah, jadi di sini dari BPOM itu ada 3 langkah, yaitu cek, klik. Artinya apa? Yang pertama, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Kemasan, kita lihat kemasannya apakah ada yang terbuka. Kemudian pastikan membaca label. Jadi di label atau tata cara penunjuk bagaimana sih cara kita mengkonsumsi dari si obat tradisional ini. Terus yang ketiga, izin edar. Pastikan ada nomor izin edarnya. Biasanya ada barcode-nya ya. Nah, kemudian ada tanggal kadaluarsa. Pastikan tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Nah, kalau izin edar di sini ya, atau barcode kan bisa dibuat ya oleh manusia, kayak akal-akalan aja. Nah, gimana sih cara kita ngeceknya bahwa hal tersebut itu telah sesuai gitu loh, ada terdaftar di BPOM. Next. Next. Oh, masih di atas lagi ya? Masih di bawah nanti ya? Oke. Kita lanjut ke cek label dan kemasan terlebih dahulu. Nah, di sini pada kemasan obat juga kita harus lihat indikasi atau khasiat apa sih yang ada di dalam obat tradisional tersebut. Kemudian kita harus tahu aturan pakainya, gunakan sesuai aturan pakai yang tercantum pada label. Jangan berlebihan. Kenapa mungkin orang lain pikir bahwa pakai obat tradisional, pakai obat herbal supaya efek sampingnya tuh nggak terlalu tinggi seperti obat kimia. Cuman kalau misal berlebihan, efeknya itu bisa toksik teman-teman ke tubuh kita atau lebih bahaya gitu. Apabila kita minumnya itu asal-asalan gitu kan. Kemudian jangan lupa untuk selalu cek peringatan, perhatian untuk produk tertentu. Biasanya itu untuk ibu hamil teman-teman. Jadi perlu dilihat apakah obat ini itu aman untuk ibu hamil. Kemudian kontraindikasi. Nah, buktinya produk itu nggak boleh digunakan bagi orang yang menderita autoimun dan juga gangguan imunitas lain. Contohnya kayak alergi. Misalnya ada teman-teman yang alergi sama adas. Nah, dalam kandungan tersebut, obat tradisional tersebut ada adasnya. Nah, itu nggak boleh ya untuk digunakan. Nah, next. Bagaimana cara meracik dan juga mengolah obat tradisional. Nah, di sini yang saya ingin kenalkan kepada teman-teman melalui dengan kemajuan yang telah ada ini, kita ada yang namanya jamu saintifikasi. Next. Next. Jadi, jamu saintifikasi di sini maksudnya apa sih? Nah, jamu saintifikasi itu jamu yang telah melalui evidence base atau pembuktian ilmiah. Jadi sudah dilakukan penelitian secara riset, keamanan, dan juga pemanfaatan jamu. Ini udah dari Kemenkes ya di sini. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat. Kalau misal dari teman-teman ada orang tuanya yang terkena asam urat. Nah, di sini itu bisa menggunakan dari batang puyung, kayu secang, daun kepal, rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan juga herba meniran. Nah, ini juga ada dosisnya masing-masing. Bisa dilihat di mana? Bisa dilihat langsung aja kalau kalian cek di websitenya dari Kemenkes sendiri ya, atau kalian cek di Google jamu saintifikasi, gitu nanti udah keluar kok. Terus kalian lihat, misal kalian di sini mau lihat jamu saintifikasi dari Wasir, atau teman-teman di sini, teman-teman kos kan banyak yang kos ya.
Nah, itu biasanya orang kosan kan banyak yang anak kosan kan banyak yang menderita mah gitu. Nah, di sini bisa pakai daun sebung 15 gram, kemudian jinten hitam, tadi ya, jinten hitam 2 gram, kemudian rimpang kunyit 15 gram, dan juga rimpang jahe 15 gram. Untuk cara pengolahnya gimana? Nanti dari teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, untuk penurun berat badan, itu juga ada. Itu di sini menggunakan jati Belanda. Kemudian, nah, sayangnya untuk saintifikasi jamu sendiri itu hanya ada 11 aja, baru 11 yang disaintifikasi. Tadi ya yang saya sebutkan asam urat, radang sendi, tekanan darah, wasir, mah, kemudian fungsi hati, kolesterol, penurunan berat badan, terus kemudian untuk menurunkan kadar gula, kemudian untuk batu saluran kemih, dan juga untuk kebugaran jasmani. Kalau kalian pengen buat pengen seger nih badannya, itu bisa pakai 3 bahan yang gampang banget, yaitu yang pertama dari rimpang temulawak, rimpang kunyit, dan juga herba miran. Masing-masingnya itu juga ada dosis dan juga ketentuan masing-masing cara penggunaannya. Oke, next. Nah, ini ya untuk prosesnya, apabila teman-teman membuat sendiri, yaitu kebenaran identitas nutrisi nabati yang akan digunakan. Jangan sampai nih, kalian niatnya mau buat dari jahe, malah ambilnya kunyit, malah ambilnya lengkuas gitu. Jadi harus tahu lebih dahulu bahwa nabati yang akan digunakan itu telah sesuai gitu. Kemudian alat dan tempat pastikan dalam kondisi bersih agar tidak terkontaminasi. Jadi ketika kita bukan malah sakit ya gara-gara kita pengolahannya nggak bersih gitu. Nah, kemudian untuk fermentasi, yaitu pemisahan kotoran dari bahan. Jadi ini untuk kotoran-kotorannya atau bahan basing seperti kayak tanah, kerikil gitu. Kalau misal ambil langsung gitu kan, harus dibersihkan terlebih dahulu dengan cara pencucian. Baru dia perajangan. Perajangan di sini untuk memperkecil ukuran. Kemudian untuk perebusan, direbus dengan air yang secukupnya. Nah, untuk perebusan, alatnya juga disesuaikan, bisa menggunakan logam karat atau menggunakan keramik gitu kan. Nah, kemudian pemanasan juga tergantung, apabila biasanya yang menggunakan simplisia tumbuhan atau itu bisa menggunakan sampai suhu 100 derajat Celcius. Biasanya itu 15 sampai 30 menit aja, tergantung dari tumbuhannya itu apa. Baru kita dapat mengonsumsi. Seperti itu. Next. Nah, apa yang harus diperhatikan ketika menggunakan obat tradisional? Yang pertama yaitu reaksi alergi. Tadi ya yang saya jelaskan, yaitu kemudian ada takaran dan juga kombinasi harus pas, nggak boleh berlebihan. Kemudian juga konsultasi dengan dokter apabila kalian menggunakan obat kimia. Gitu. Nah, ketika kalian menggunakan obat kimia atau obat-obatan dari dokter, tapi kalian juga pengen nih minum obat tradisional, yang pertama kalian konsultasi dengan dokter. Nah, biasanya kalau diperbolehkan, kalian tuh berjarak minumnya. Biasanya tuh 2-3 jam. Jadi ada jarak minum obat dan juga obat kimia dan juga obat herbal. Biar apa? Biar nggak tercampur. Gitu. Takutnya kalau misal nantinya tercampur nih di dalam tubuh, dapat terjadi interaksi yang merugikan kita sendiri. Gitu. Oke, next. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ketika menggunakan obat tradisional? Yang pertama, kelompok beresiko. Kita lihat bayi biasanya tidak dianjurkan ya menggunakan obat tradisional yang sangat kuat gitu. Kemudian anak-anak, wanita hamil. Wanita hamil di sini contohnya dia tuh mereka tuh nggak boleh minum kunyit asam. Takutnya tuh malah terjadi kontraksi gitu. Ya benar. Kemudian orang lanjut usia yang dengan serta kondisi penyakit tertentu. Nah, kemudian juga ketika kita menggunakan jangka panjang,
itu harus hati-hati ketika terjadi takutnya ada efek yang tidak diinginkan. Oke, next. Kemudian dilarang menggunakan BKO. BKO di sini apa? Bahan kimia obat. Misal, kalian beli jamu, terus kalian minum, ada efek cespleng. Efek cespleng di sini tuh maksudnya efek instan gitu. Padahal obat tradisional itu nggak boleh memiliki efek instan. Takutnya apa? Takutnya di situ sama si penjualnya itu telah dikasih obat bahan kimia obat gitu. Nah, kenapa sih nggak boleh? Karena yang pertama, bisa terjadi interaksi tadi. Yang kedua, takutnya si oknum-oknum ini itu ngasih bahan kimia obatnya itu dosisnya nggak diatur gitu. Jadi lebih ke salah digunakan atau malpraktik ya. Nah, biasanya kalau pada, misal Bu mau beli obat Pegalino, efek cespleng gitu, itu harus hati-hati. Biasanya tuh ada campuran antalgin, kemudian paracetamol, kemudian ada campuran dexamethasone. Nah, efek sampingnya kayak apa? Bisa terjadi pendarahan, kemudian gangguan fungsi hati, anemia, tukar lambung, dan juga tukar usus. Jadi harus hati-hati ya untuk konsumsi obat dan juga pembelian obat. Kemudian pastinya dilarang mengandung narkotika. Selain juga haram, narkotika kan nggak boleh untuk tubuh. Nah, ada jadi misal kan kita menggunakan tanaman obat ya, tanaman obat tadi berbagai macam proses. Nah, ada di dalam farmasi itu ada sediaan tinktur. Sediaan tinktur itu menggunakan sediaan obat yang ada alkoholnya. Nah, alkoholnya itu tidak boleh lebih dari 1%. Tergantung dari sediaannya itu apa. Kemudian bahan yang dilarang digunakan untuk obat tradisional. Contohnya itu bahan-bahan kayak biji kecubung. Itu nggak boleh digunakan sebagai obat tradisional. Biji kecubung kan ini ya, efeknya nanti mabuk. Kemudian gada rusa itu juga tidak boleh. Kemudian biji saga itu juga tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional. Jadi kalian pilih yang aman-aman aja, yang udah BPOM gitu. Nah, untuk misal kalian mau beli jamu gendong, itu nggak apa-apa. Kalau jamu gendong kan nggak harus BPOM ya. Itu yang jamu-jamu biasa. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya bilang ya, ketika kalian mau beli jamu yang kemasan atau UHT, tentukan ketika di kemasan tersebut itu ada nomornya, nomor BPOM-nya. Nah, bisa dilihat di aplikasi Cek BPOM. Nah, ini tuh nggak hanya buat jamu aja, teman-teman, tapi semua produk ya. Biasanya saya gunakan di sini untuk produk kosmetik. Ini beneran nggak sih? Ada BPOM-nya ori nggak sih? Nah, bisa dilihat di sini. Kalian download aja Cek BPOM, kemudian scan barcode gitu. Nah, ini ya, install, kemudian pilih nomor registrasi, masukkan nomor registrasi obat atau suplemen, kemudian hasilnya akan keluar, gitu, langsung keluar. Gampang kan? Sekarang zaman teknologi gitu ya. Nah, next. Nah, ini ya, yang saya jelaskan bahwa ada berita hoax. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika memilih obat. Takutnya baik obat tradisional dan juga obat kimia ya. Tapi terutama di obat tradisional sih yang paling banyak kemungkinan ada suatu oknum yang hanya ingin memiliki keuntungan semata gitu. Jadi kayak dikasih BKO biar efeknya cas doang, biar orang-orang kayak minum jamu ini enak banget, makanya laris gitu kan. Padahal tuh nggak baik bagi tubuh gitu. Jadi teman-teman kalau misal mau minum obat tradisional juga harus sabar, karena efeknya tuh nggak kayak obat kimia gitu, yang langsung. Jadi biasanya obat tradisional itu untuk meredakan gejala-gejalanya aja. Seperti itu, next. Nah, ini closing statement dari saya, yaitu tidak
kan pernah bagi orang yang menghadiri majelis ilmu, karena majelis ilmu itu bagaikan taman surga yang di dalamnya dipenuhi oleh ketenangan hati. Ini kata-kata di Al-Habib Hasan Bil Ja'far As-Siddiq, teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang di sini telah mendapatkan sedikit pencerahan gitu ya dari yang tadi saya sharingkan. Baik, dari saya cukup. Udah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanyakan? Masya Allah. Materinya sangat luar biasa, Mbak. Jadi, apa ya, buat kita yang masih awam perihal obat-obatan, ternyata ada banyak gitu kan bahan-bahan tradisional yang bisa kita gunakan sebagai obat, sebagai upaya preventif ataupun kuratif gitu kan. Karena memang benar sih, maksudnya semakin kesini banyak banget orang yang menggampangkan obat, sakit dikit obat, sakit dikit obat, sakit dikit obat gitu kan. Padahal kita bisa menggunakan bahan-bahan tradisional itu sebagai salah satu mengurangi gejala gitu sebelum akhirnya kita meminum obat yang berbahan dasar kimia gitu kan. Ya emang sih efeknya kan cepat ya. Iya. Tapi kan dampaknya juga ya, mungkin dari teman-teman juga belum tahu kalau kalian pakai obat kimia gitu. Saya nggak nakut-nakutin, enggak. Tiap obat tradisional juga ada, efek sampingnya pasti ada. Cuma kayak misal paracetamol, kalian kan nggak boleh tuh konsumsinya tuh tiap hari terus menerus gitu. Kayak dikit-dikit paracetamol gitu. Karena apa? Paracetamol itu hepatotoksik, atau dia itu dapat menyebabkan heparnya itu toksik gitu. Jadi menyebabkan keracunan pada hepar. Karena tiap obat itu sama paracetamol itu di hepar atau di hati gitu ya. Jadi kalau kalian ada misal meriang, bisa pakai jahe gitu buat meringankan dari gejalanya gitu. Kalau misal masih berlanjut sakitnya, boleh nih langsung ke dokter aja. Iya, mantap. Lebih murah gitu, dapat di dapur gitu kan. Tapi ya bener sih yang yang Mbak, kayaknya saya manggil Mbak Nabila aja kali ya. Agak susah kalau manggil Mbak Iftitah ya. Iya, yang Mbak Nabila sampaikan tuh emang bener banget sih terkait masalah obat-obatan. Dampaknya juga kan kalau obat kimia kan lebih besar ya dibanding tradisional itu. Tapi emang buat kita yang kayaknya masih awam sama perdapuran, emang kadang susah membedakan mana jahe, mana lengkuas, mana laos gitu kan. Jadi kadang kita mau masak, mau bikin ramuannya, misalkan ramuan jahe, salah ngambil lengkuas gitu kan ya. Kadang suka salah di situ. Ya udah nih buat teman-teman yang mau nanya terkait masalah obat-obatan atau pengen nanya nih yang keluarganya ada mungkin penyakit sesuatu atau kayak diabetes atau tensinya tinggi gitu kan, tekanan darahnya tinggi, mungkin bisa ditanyain kira-kira sebelum konsumsi obat kimia mungkin ada obat tradisional yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi gejala gitu. Monggo teman-teman yang mau tanya. Dibuka termin satu ya untuk 3 pertanyaan. Mungkin dari teman-teman udah paham ya mengenai yang saya jelaskan tadi ya. Enggak, kayaknya mungkin bisa jadi sudah paham atau mungkin bingung mau nanyanya karena kan masih awam bahasanya tuh. Atau ya udah nih saya coba kasih pertanyaan, barangkali ada yang pengen nanya tapi bingung pertanyaannya ya. Terutama buat kita anak kos nih, ada nggak sih Mbak kira-kira racikan bahan dasar herbal gitu yang bisa kita gunakan untuk mengurangi gejala MAH gitu kan. Tahu sendirilah anak kos kayak gimana ya Mbak ya. Monggo Mbak, gimana tuh Mbak? Ada nggak? Ada. Kalau mah itu bisa pakai ini, daun sembung. Daun sembung lumayan susah ya didapetinnya. Tapi ada daun sembung, kemudian jinten hitam. Daun sembungnya itu ditakar dulu teman-teman. Daun sembungnya itu 15 gram. Kemudian jinten hitamnya 2 gram. Kemudian baru tambah rintang kunyitnya 15 gram dan juga rintang jahenya 15 gram. Kayak gitu.
Itu yang tadi saya jelaskan ya, jamu saintifikasi. Jadi udah diuji bahwa ramuan tersebut itu terbukti dapat mengurangi gejala dari simahnya gitu. Mbak, aku pengen nanya nih, Mbak. Itu kan terkait obat tradisional yang buat mah, tapi itu yang sudah tersertifikasi saintifik gitu ya? Saintifikasi. Nah, itu kan tadi ada jantan hitam sama apa tadi? Satu lagi, Mbak. Daun sebung sama Daun sebung. sama jahe. Nah, kalau misalkan untuk jahe itu, Mbak, jahe plus madu, jahenya direbus plus madu, nah itu bisa nggak sih, Mbak, buat menurunkan gejala lambung, gejala mah? Bisa. Cuman dia tuh efeknya kurang nampol gitu ya. Berarti yang lebih nampol jinten hitam itu ya? Jadi perpaduan antara 4 bahan itu, daun sebung, kemudian jinten hitam, kunyit sama jahenya. Jadi kalau misal jahe di sini tuh buat apa ya, kasarnya kayak mengenakkan gitu loh, menghangatkan badan gitu. Kalau badannya udah enak gitu kan, jadi gejalanya berkurang gitu. Oke. Tapi kalau misalnya proses pembuatannya sendiri, yang buat jahe itu gimana, Mbak? Yang buat apanya? Yang jahe yang buat kalau misalnya buat mengenakan badan. Mengenakan badan, yang jahenya ya. Kalau tadi yang dari 4 bahan tersebut aja ya, langsung aja. Yang pertama itu kita rebus 1 liter air, 1 liter air, kemudian dalam panci sampai mendidih. Nah, ketika dia tuh udah mendidih, baru dimasukkan si ramuannya, tadi ada jahe, kunyit, gitu. Kemudian dilanjutkan perebusan hingga dia tuh 15 menit. Nah, 15 menit ini kan tadi udah mendidih. Apinya dikecilin. Jadi 15 menit dalam api kecil. Nah, baru kalau sudah 15 menit diangkat, kemudian didinginkan pada suhu ruang gitu. Atau nggak usah didinginkan nggak apa-apa. Cuman kalau minum kan ya panas ya, lidah. Ya. Betul. Tadi kan 1 liter ya, 1 liter. Kita nggak mungkin 1 liter gitu kan. Jadi bisa dibagi 2-3 kali. Pagi, siang, sama sore gitu. Oh iya. Tapi kan tadi kan suruh masukinnya pas saat airnya mendidih. Kalau misalnya kita masukinnya sebelum mendidih, itu gimana tuh, Mbak? Apakah ada efek samping tersendiri? Iya, jadi nanti kurang zat kimia, zat kimia. Ya semuanya nih zat kimia ya. Apa ya? Senyawa kimianya tuh kurang keluar gitu. Oke. Kurang panas dalam artinya kurang panas gitu. Jadi Iya, siap. udah terlanjur terendam duluan gitu. Oke. Mbak, ada pertanyaan nih lewat chat dari Karunia Nur Privani. Izin tanya, Mbak, di mana kita bisa menemuin obat tradisional yang sudah tersaintifikasi? Adakah ramuan jadi yang dijual misalnya untuk memperlancar haid atau untuk tekanan darah tinggi atau yang lainnya gitu? Jadi, adakah ramuan yang sudah jadi dan kira-kira di mana nih yang benar-benar sudah aman gitu? Nah, ini teman-teman. Oke, terima kasih ya Mbak Karunia. Saya ingin sharing hal yang saya rasakan sendiri gitu. Bentar, saya ambilkan terlebih dahulu ya. Nah, saya di sini nggak di-endorse. Cuma kalau sudah muncul mau nge-endorse saya juga nggak apa-apa. Di sini ada saya gunakan ini kunyit asam buat memperlancarkan haid. Jadi kan saya jelaskan ya tadi kunyit asam itu bisa memperlancarkan haid. Saya gunakan ini. Kunyit asam sudah muncul. Ini saya beli di Alfa Indo sepertinya udah ada. Cuman kalau misalnya nggak ada, belinya di toko jamu. Nah, bentukannya kayak ini. Nah, ini tadi ya kita identifikasi terlebih dahulu. Di sini udah ada logo halalnya, logo halal. Kemudian di sini udah ada ya, di sini pakai jamu. Kemudian ada khasiatnya, ada nomor barcode-nya juga sama
produsennya siapa di sini sudah muncul. Nah, kalau kalian mau buat sendiri juga bisa nih. Tiap saset, ini ada tulisannya ya, tiap saset setara dengan 35 gram kunyit segar dan 10 gram asam jawa. Gitu. Di sini khasiatnya itu sesuai gitu teman-teman. Maksudnya tuh nggak menggunakan istilah medis, tapi diawali dengan ini. Secara tradisional membantu melancarkan haid dan menyegarkan badan. Gitu. Biasanya saya minum ini tuh sebelum haid. Gitu. Kalau misal kalian lagi stres, kemudian kok telat ya haidnya, kalian bisa minum ini. Nah, ini saya juga udah konsultasi ke bidan. Biasanya tuh saya minum ini tiap hari 1 kali. Nah, ketika telat itu 4 harian, saya minum ini tuh udah besoknya keluar, alhamdulillah. Gitu. Enak. Alhamdulillah. Enak. Perlu diterapkan nih, soalnya kadang banyak pasti ya mahasiswa, lebih tepatnya yang pasti haidnya itu nggak lancar karena faktor stres tuh Mbak. Iya. Berarti itu sehari sekali ya Mbak ya, yang SIDO muncul itu? Ya, sehari sekali. Sehari 1 bungkus, pakai tuang pada 150 cc air hangat. Jadi ini nggak usah direbus ya, jadi tinggal ditambah air hangat aja lebih enak. Iya, alhamdulillah. Berarti untuk pembelian yang sudah dipaparkan oleh Mbak Nabila barusan itu bisa dibeli di Indo Altau Alfa sama di toko jamu terdekat. Karena kayaknya SIDO muncul udah merek paling gede banget sih ya, perusahaan gede. Perusahaan gede sih menurutku itu. Kalian Baik, tahu apakah Mbak Fani? Di depannya Unisula itu ada ini, ada apa pabriknya sudah muncul. Oh, depan Unisula ada pabrik SIDO munculnya? Iya, jadi kan depan Unisula kan area-area pabrik ya. Pokoknya area sebelah situ tuh ada pabriknya sudah muncul gitu. Saya juga baru nemu kemarin gitu. Oh, alah. Kalau kayak gitu kita beli di situ aja biar lebih murah. Ya nggak? Langsung ya dari pabriknya gitu. Iya, iya. Oke, gimana Mbak Fani? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, jadi bisa ditemukan di toko jamu ya. Toko jamu. Soalnya kenapa ya? Toko jamu tuh yang pertama, kita tuh dapat sebagai penyedia untuk mensejahterakan UMKM Indonesia gitu. Sama harganya di Alfa atau Indo tuh beda. Dan juga nggak semuanya di Alfa Indo tuh bisa ditemukan. Tapi kalau misal di toko jamu pasti ada sih kayaknya. Soalnya udah terkenal gitu. Iya. Alhamdulillah. Ya, baik, wajazakillah khair Mbak Fani untuk pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kita buka pertanyaannya sampai jam 10.15 deh. Satu lagi pertanyaannya. Adakah yang mau bertanya? Satu lagi. Sepertinya sudah sangat paham semua ya teman-teman. Sudah sangat paham atau mungkin nanti sih kalau mau bertanya di sini ya, kalau mau konsultasi bingung, saya juga sebenarnya belum paham kayak belum berkompeten gitu ya, karena di sini juga saya masih belajar S1 gitu. Cuman kalau misal mau tanya-tanya, saya open banget, bisa melalui Instagram saya iftitah_n.r, atau enggak di grup itu juga ada nomor saya ya, Iftitah gitu. Ya, mungkin bisa langsung chat saya aja kalau misalnya ada yang ditanyakan. Oke, kalau udah kayak gini saya nanti mau tanya-tanya banyak ke Mbak Nabila nanti ya. Karena banyak banget problematika perempuan di bagian Iya, benar banget ya. obatan. Oke, nah gimana? Dari hate, kemudian nanti kita melahirkan, kemudian menyusui, pastinya kayak banyak banget tuh. Nanti ya kalau misal merasakan jadi calon ibu, minum ini, biar hasilnya lancar, gitu. Biasanya dari mertua gitu. Iya, soalnya benar banget sih Mbak untuk pembahasan. Gimana? Ada yang mau tanya? Mungkin ini di luar dari ini juga sih konteks pembahasannya. Saya lebih tertarik dengan ini. Cerita Kak Iftitah bisa jadi duta jamu Jawa Tengah ya tadi. Gimana sih?
Kayaknya menarik nih buat kita kupas nih, Kak. Boleh diceritain sedikit, Kak Tita? Oke, bener. Boleh banget, boleh banget. Oke, kalau Tika, sebelumnya saya pengen tanya ke Tika nih, Tika dari jurusan apa? Saya dari S1 Ilmu Keperawatan, Kak. Semester 2, angkatan 2021. Oke, salam kenal ya. Jadi awal dari Duta Jamu, ini tuh Duta Jamu langsung dari Bepom gitu loh teman-teman. Jadi saya kayak, awalnya eh, ada pengumuman hal tersebut. Nah, itu nggak ditujukan kepada semua jurusan. Nah, untuk di Unisula sendiri itu ditujukan ke jurusan farmasi karena apa? Karena linear gitu, linear. Atau enggak ke FK. Saya juga kurang tahu ya masalah hal tersebut. Cuman salah satunya itu farmasi. Nah, di situ saya coba daftar. Yang pertama itu dari seleksi universitas terlebih dahulu. Dari universitas diseleksi dari beberapa orang melalui tes wawancara, kemudian ada pre-test sama post-test, dan alhamdulillah saya yang terpilih. Kemudian selanjutnya baru kita ada dari Bepom itu mengadakan training di Tajamu di Hotel Gumaya. Sungguh pengalaman yang luar biasa ya, soalnya banyak banget benefit yang didapatkan. Nah, ini juga salah satu feedback dari BPOM dari ilmu yang saya dapatkan. Nah, saya ingin menyebarkan kepada teman-teman sebagai duta jamu aman gitu. Jadi ilmunya tuh nggak hanya sampai di saya saja gitu. Saya pengen nyebarin ke teman-teman gitu. Cuman kalau misal proses seleksinya ya kurang lebih kayak seleksi duta-duta pada umumnya ya, pakai wawancara, kemudian tes. Nah, kemudian saya kira cuman 1 tahun aja saya mengabdi, ternyata sampai sekarang, dari 2021 sampai sekarang juga masih berlanjut, dan ini Bepom itu nggak hanya duta jamu aman aja, tapi juga duta kosmetika aman, seperti itu. Nah, saya kurang tahu untuk yang di keperawatan apakah ada atau tidak, soalnya biasanya yang ditunjuk oleh Bepom itu yang dari farmasi, karena studinya linear. Jadi saya sedikit sharing juga, untuk di farmasi itu nggak hanya belajar mengenai obat-obatan, tapi kita juga belajar mengenai di industri kosmetik dan juga produk-produk lain gitu. Ya, mungkin kalian tahu ya kalau ownernya Wardah itu apoteker ya. Nah, seperti itu. Kita juga belajar kosmetik gitu. Nah, mau pindah jurusan apa gimana nih? Enggak sih, Kak. Kalau untuk ini, Kak, kegiatan menjadi duta jamu seperti apa sih, Kak? Apakah seminar kesana-kesini atau ikut tadi roadshow BPOM? Nah, untuk menjadi duta jamu aman ya, setelah didapatkan apa ya, pembekalan gitu kan dari BPOM, salah satunya kayak gini. KIE, ini namanya salah satu proses KIE. Kemudian yang kedua, pembuatan video. Mungkin kalian bisa lihat di Instagram saya ya. Bentar, saya ketikkan terlebih dahulu. Nah, di situ ada salah satu reels mengenai jamu juga, obat tradisional juga. Nah, jadi itu salah satu cara agar kita tuh, bagaimana sih cara kita untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa jamu yang akan dikonsumsi itu aman. Jadi tujuannya BPOM di sini tuh lebih ke keamanan suatu produknya aja sih yang diambil di sini, jamu dan juga kosmetik. Seperti itu kita. Baik, terima kasih, Kak. Sangat ini nih, menginspirasi sekali. Terima kasih banyak. Bagaimana Mbak Tika, sudah puas jawabannya? Alhamdulillah, sudah puas, Kak. Oke, nanti habis ini dipikirkan kembali barangkali mau pindah jurusannya ke farmasi. Mumpung masih semester 2. Perawatan juga keren loh. Lebih keren malah, soalnya punya fakultas sendiri. Farmasi juga keren. Semuanya keren. Jurusan yang lain, yang manajemen, ekonomi juga keren. Semuanya insya Allah keren, karena bermanfaat pasti untuk bermasyarakat. Oke, alhamdulillah teman-teman semuanya, ini sudah jam 10.19. Itu berarti kan sudah menandakan bahwasanya kita sudah berjalan 1 jam lebih, dan insya Allah
kita saat ini akan berada di penghujung acara. Tapi sebelum itu, saya mau reminder dulu buat teman-teman semuanya untuk mengisi link absensi yang sudah dikirim oleh panitia kajian pagi hari ini di room chat. Jadi monggo untuk diisi dulu presensinya. Dan sambil mengisi presensi, saya minta nih buat teman-teman on cam dulu dong, biar kita foto bersama bareng pemateri kece kita pagi hari ini. Ayo, baru 3 yang on cam, Rehan, Celia, Elisa, Karunia, mana lagi nih? Dan semuanya deh, semuanya. Semuanya monggo on cam biar difoto dulu. Ayo, on cam yuk. Tunjukkan wajah cantikmu. Ini perempuan semua kan yang ikut? Oke. Biar ketahuan mana muka yang belum mandi sama udah mandi gitu. Ya udah nih, nggak usah lama-lama, nggak apa-apa deh. Kasihan teman-temannya yang mau on cam sekarang. Kalau nggak mau on cam, ya nggak apa-apa deh. Tapi bagusnya on cam ya, karena biar dokumentasi. Oke, bagian dokumentasi sudah bagian dokumentasi sudah siap belum? Udah ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, senyum. Oke, lagi coba sekali lagi. Dokumentasinya siapa nih? Yang dokumentasi siapa? Saya lupa namanya. Saya, Kak. Oke. Sekali lagi ya Mbak Rehan ya. 1, yuk sekarang gaya bebas, gaya bebas. Gaya bebas. Atau Mbak Nabila ada gaya yang mau dicantumkan biar kita sama semua gayanya? Oh ya, dari FSA sendiri apa ya gayanya? Gitu. Oh iya, FSA gimana gayanya FSA? Mbak Celia mungkin bisa memimpin, Mbak. Sebenarnya Mbak Celia lagi ada keperluan ujian sepertinya. Jadi nggak apa-apa, ya udah kita gayanya gini aja deh, gini ya, gini semua ya, ujung jempol ya. 1, 2, 3. Oke, udah selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah banget buat pagi hari ini dikasih pemateri yang benar-benar memberikan materi yang sangat kita butuhkan gitu sebagai manusia gitu yang rentan sekali untuk sakit dan membutuhkan penanganan preventif sama kuratif. Mungkin Mbak Nabila takutnya lagi sibuk atau gimana, monggo nggak apa-apa kalau mau live duluan, atau kalau mau ikut sampai terakhir juga nggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman semuanya, alhamdulillah kita saat ini sudah di penghujung acara, di mana kita sudah melewati rangkaian acara dari mulai pembukaan sampai dengan tanya jawab, dan semoga nanti di bulan selanjutnya kita akan mengadakan kajian yang tidak kalah menariknya dengan kajian hari ini, dan tentunya dengan kajian keilmuan lagi. Saya, Ida Safitri, mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan, dan mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya sampai sejauh ini yang masih stay di sini. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa menjadi berkah untuk kita sendiri dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Baiklah, untuk penutup acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan ditutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga Kak Iftitah, keren banget. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله